Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Bapak-bapak jamaah salat subuh Masjid Asy-Syukur yang Allah muliakan, insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan dari kitab Bulughul Maram. Masih dalam Kitabul Hajj, tentang pembahasan haji, yaitu terakhir yang kita bahas adalah tentang amalan yang dilakukan pada tanggal 10 ya, Yaumun Nahar. Ada setelah kita mabit di Muzdalifah, ada amalan yaitu melontar jumrah Aqabah, setelah itu hadyu, menyembelih hewan kurban, dan mencukur rambut. Bagaimana, mana yang didahulukan urutannya, bolehkah satu sama lain itu didahulukan atau tidak, itu sudah kita bahas pada pertemuan terakhir. Nah, berikutnya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala melanjutkan pada amalan yang berikutnya, yaitu apa? Mabit di Mina ya, di tanggal 11, 12, dan 13. Dan ini berjamaah dibahas pada dua hadis ya, berikutnya ya, cantumkan pada dua hadis berikutnya. Belum kita baca hadisnya para jamaah, bahwa idealnya seharusnya bahwa mabit di Mina itu adalah pada tanggal 10, dari 10, 11, 12, 13, dan seorang yang menunaikan ibadah haji melaksanakan lontar jumrah ya, itu setiap harinya tanggal 11. Kapan waktunya? Ba'da zawal ya, setelah matahari tergelincir. Terbentang waktunya sampai kapan? Sampai qabla ghurubis syams, sampai sebelum matahari itu tenggelam ya. Dimulai dengan melontar jumrah ula dulu 7, lanjut ke wusta 7, lanjut ke Aqabah 7 pada tanggal 11. Lalu kemudian besok harinya tanggal 12 pun melakukan hal yang sama ya, melontar dimulai dari jumrah ula, wusta, kemudian Aqabah, masing-masing 7 kali. Nah, setelah itu siapa yang mau meninggal tanggal 12 itu, yang mau meninggalkan kota Mina, silahkan. Maka itu disebut siapa yang mau meninggal lebih awal, faman ta'ajjala fi yaumaini fala itsma alaihi. Siapa yang mau lebih dahulu mempercepat ya, mabitnya cuma 2 hari saja, maka tidak apa-apa kata Allah dalam surat Al-Baqarah. Maka itu yang disebut dengan an-nafar awal. Nafar itu artinya pergi ya, pergi yang pertama. Tapi siapa yang man ta'akhkhara, mau sampai tanggal 13-nya ya, maka boleh dia bermalam 1 hari lagi, kemudian melaksanakan jumrah yang ketiga, hari ketiga tanggal 13. Nah, itu para jamaah idealnya seperti itu. Lalu kemudian akan ada masalah nanti dalam pelaksanaannya, yaitu diantaranya ada pertanyaan, bolehkah sebelum zawal ya, luntur jumrah dari jam 7, jam 8 itu masih adem, enak ya. Lalu kemudian masih seger ya, boleh enggak? Atau mungkin di malam hari adem, boleh atau tidak ya. Nah, ini adalah di antara apa yang akan dibahas berikutnya oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita baca hadis yang pertama terlebih dahulu, yaitu hadis dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya, apa kata Ibnu Umar? Menceritakan annal Abbas ibna Abdul Muttalib, bahwasanya sahabat Al-Abbas bin Abdul Muttalib ya, istadzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halaman berapa? 336 ya. Jadi Al-Abbas Ibnu Abdul Muttalib, berarti siapanya Nabi nih? Abbas
pamannya, karena dia putra dari Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu adalah kakek Nabi, ya, punya anak Abdullah, ada yang kemudian Al-Abbas. Nah, beliau minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izin apa? An yabita bi Makkah layali Mina. Izin untuk mabit di Mekah. Maksudnya adalah bermalamnya di Mekah, bukannya di Mina. Seharusnya tadi di mana? Di Mina, tapi dia izin untuk bermalam di Mekah. Kapan? Layali Mina, yaitu di malam-malam hari, ya, tanggal 11, 12, 13 yang seharusnya di Mina. Ya, ini melontarnya tetap tidak? Tetap siangnya melontar, tapi malamnya tidurnya, mabitnya di Mina. Mabit itu nggak mesti tidur juga, yang penting bermalam, gitu ya. Minta izin sama Rasulullah SAW. Kenapa beliau minta izin? Ya, ini min ajli siqayatihi, dikarenakan alasan beliau itu punya tugas, yaitu tugasnya adalah siqayah. Siqayah itu artinya apa? Memberi minum, ya, mihnatul saqa, memberi apa, sebuah tugas. As-saqa wa siqayatul haj, yakni orang-orang yang menunaikan ibadah haji menyiapkan, menyediakan air minumnya, yaitu memberi minuman air zam-zam. Ini sudah ada sejak sejak min ma'athiril Quraisy, peninggalan Quraisy, ya. Jadi tugas orang-orang Quraisy itu memberi makan orang-orang yang datang ke Ka'bah untuk haji. Nah, itu sejak dulu itu dilakukan oleh keluarga Banu Abdul Muthalib, karena dulunya kakek Nabi, ya, Abdul Muthalib. Nah, sahabat Abbas bin Abdul Muthalib inilah yang melaksanakan tugas tersebut. Nah, dikarenakan dia punya tugas, lalu kemudian dia minta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak bermalam di Mina. Boleh atau tidak? Maka Nabi katakan, Ibnu Umar bilang, fa'adzina lahu. Dan Nabi mengizinkan dia. Muttafaqun alaih. Hadisnya disepakati sahih oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Nah, ini pertama, hadis yang pertama para jemaah, informasi bahwa ada kasus, ada masalah, kejadian, yaitu seseorang yang punya tugas, lalu dia minta izin kepada Nabi untuk tidak bermalam tidak bermalam di Mina, tapi di Makkah. Maka Nabi izinkan. Nah, dari sini nanti kita akan ambil beberapa kesimpulan pelajaran. Kita baca hadis yang kedua terlebih dahulu para jemaah. Wa an Asim ibn Adi radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa li ri'a'il ibil fil baitutah an Mina. Kejadian yang kedua adalah diceritakan oleh sahabat Asim bin Adi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa. Apa itu rakhasa? Rakhasa memberikan keringanan, rukhsah. Jadi ada seharusnya begini, ya, tapi kemudian dia minta keringanan, dibolehkan untuk melaksanakan sesuatu yang mudah, yang lebih ringan. Itu namanya rukhsah. Ya, Nabi memberikan rukhsah kepada siapa? Liri'ail ibil, kepada ri'ail ibil, ini penggembala kambing. Ya, kalau hadis yang pertama adalah yang tugasnya memberi minum. Nah, sekarang ini adalah penggembala kambing, ya. Fil baitutah, dalam hal baitutah itu diambil dari kata-kata mabit, dalam hal bermalam. An Mina, itu pakai an, maksudnya memberikan rukhsah kepada penggembala kambing dalam bermalam itu an Mina, yakni di luar Mina, ya. Apa bedanya dengan yang pertama para jamaah? Kalau yang pertama itu minta izinnya untuk memberi minum orang-orang yang haji, ada kaitannya dengan haji. Yang kedua ini adalah penggembala kambing, yang punya tugas pekerjaan peternak. Ya, kalau kita usaha, ya,
ternyata izinnya untuk urusan kekerjaannya, urusan pengembalaan kambing, ya. Apa izinnya? Minta keringanannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pertama tinggalnya jangan di Mina, tapi di luar Mina, tidak disebutkan di mananya, di luar Mina. Boleh atau tidak malamnya jangan tidur di Mina, gitu. Yang kedua izinnya adalah dalam hal jumrohnya. Kalau harusnya tiap hari jumroh, mereka izin apa? Yarmuna yauman nahar. Yang pertama mereka izin adalah melontar di tanggal 10. Yauman nahar itu adalah tanggal 10, ya, Idul Adha. Dia melontar yauman nahar. Kalau hari nahar berarti lontarannya hanya pada jumrah Aqobah saja. Ya, untuk tanggal 10 tidak tiga-tiganya. Ya, bukannya ula, wusto, Aqobah, tapi hanya Aqobah saja. Dia minta izin, boleh nggak mereka melontar pada hari nahar, thumma kemudian yarmunal ghad liyaumain, mereka baru bisa melontar kembali al-ghad, yaitu besok, ya, liyaumaini, untuk melaksanakannya sekaligus 2 hari. Ini sebagian para ulama memberikan penjelasan, berarti tanggal 10 mereka melontar hari nahar jumrah Aqobah, tanggal 11-nya enggak. Pas tanggal ke-12-nya sekaligus 2 hari. Untuk yang tanggal 11 dan tanggal 12 dirapel kalau bahasa kitanya. Ya, itu minta. Mungkin karena biar nggak repot bolak-balik, ya. Hari nahar terakhir mereka dari Muzdalifah menuju Mina, mereka selesaikan itu jumrah Aqobahnya. Setelah itu mereka punya urusan, punya tanggungan dalam menggembala, tugas mereka menggembala kambing. Lalu kemudian tanggal 12 baru mereka datang lagi untuk menggabungkan 2 jumrah. Baru kemudian tsumma yarmuna yauman nafar. Kemudian besok tanggal 13-nya itu disebut yaumun nafar, ini nafar tsani, mereka melontar juga. Jadi itu yang dilakukan dan Nabi berikan keringanan. Hadisnya diriwayatkan oleh imam yang 5 dan disahihkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dan Ibnu Hibban. Nah, ini para jamaah, 2 hadis ini yang akan menjadi patokan kita dalam melaksanakan salah satu manasik haji yang namanya melontar jumroh. Yang pertama, kalau berdasarkan 2 hadis ini, kira-kira menurut para jamaah hukum mabit di Mina itu wajib atau bukan? Berdasarkan hadis ini, mabit bermalam, dengan adanya kasus Al-Abbas bin Abdul Muttalib minta izin, diizinin sama Nabi untuk tugas dia memberi minum. Kemudian penggembala kambing nggak tidur di Mina, nggak mabit di Mina, dia tidur di tempat lain. Hukumnya kira-kira wajib atau tidak? Berbeda pendapat kan? Kita aja yang ilmunya pendek berbeda pendapat, apalagi para ulama, ya. Nah, bahwasanya dari 2 hadis ini disimpulkan bahwa mabit di Mina pada malam-malamnya itu adalah wajib hukumnya. Ya, dari mana dalilnya? Dari 2 hadis ini, yaitu yang pertama, Al-Abbas itu minta izin kepada Nabi dan Nabi menggunakan kalimat rakhasa, ya, mengizinkan dan memberikan rukhsah. Maka ini menunjukkan bahwa mabit di Mina itu adalah azimah. Hukum aslinya, hukum asal dasarnya azimah namanya, adalah wajib. Tidak akan minta izin seseorang kecuali karena hukum itu adalah wajib. Artinya hukumnya wajib, tapi kalau ada keperluan, kalau ada uzur, boleh atau tidak? Boleh. Jadi ada sebabnya, ya, kalau mau tidak bermalam di Mina. Jadi rukhsahnya kalau kita simpulkan ini para jamaah, di dalam 2 hadis ini hanya 2, ya, yaitu untuk memberi minum orang yang haji dan untuk penggembala kambing. Nah, ini kira-kira untuk yang lainnya diizinin atau enggak?
ataukah khusus cuma dua ini doang? Al-masyhur min mazhabil Imam Ahmad, ya, di antara dari pendapat mazhab Imam Ahmad yang terkenal bahwa mengatakan, ini perbedaan pendapat para jemaah ya. Kalau menurut Imam Ahmad itu khusus untuk memberi minum air zam-zam yang ada kaitannya dengan amalan haji, itu rukhsahnya. Ya, sedangkan menggembala kambing itu adalah ikhtisaran ala nas, ya. Itu adalah bentuk ringkasan dari nasnya. Ya, ini maksudnya adalah bahwa Imam Ahmad lebih cenderung hanya dua hal ini saja yang disebutkan di dalam hadis yang dibolehkan. Ya, tapi kemudian dalam kitab Al-Mughni itu disebutkan bahwa orang yang sakit, orang yang punya urusan, umpamanya dia jagain hal yang lainnya, apalagi ada urusan di rumahnya, anak kecil, uang, bisnis dan lain sebagainya, itu termasuk yang dibolehkan. Itu kalau dalam kitab Al-Mughni. Nah, sedangkan Al-Imam Ibnul Qayyim berpendapat, ya, bahwa apabila dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam saja memberikan rukhsah kepada orang yang memberi minum orang yang mau pergi haji, orang yang menunaikan haji dan juga penggembala kambing dalam mabit di Mina, maka barang siapa, kata Ibnu Qayyim, dia memiliki harta, takut hartanya itu dicolong, dirampas, dirampok, ya. Tentu harta yang dimaksudnya adalah ada alasan tertentu, ya. Bukannya siapapun harta kita pasti takut dicolong, ya. Apakah gara-gara itu kemudian jadi boleh semua gitu? Ini ada alasan tertentu. Atau ada penyakit yang sangat dikhawatirkan, ya, akan berbahaya kalau seandainya tidak ditangani, ya, maka itu semua adalah disetarakan berdasarkan hadis ini. Jadi diperbolehkan para jamaah, ya. Maka hukum asal kalau nggak ada apa-apa udah mendingan di Mina aja, ya. Ini buat orang-orang khusus tertentu saja yang minta izin. Yang berikutnya para jamaah, bahwa dari kalimat mabit di situ, bermalam di Mina, ini maknanya apakah seluruh malam, artinya maghrib udah mulai masuk Mina terus sampai subuh, ya, fajar baru keluar, ataukah boleh sebahagian malam saja, umpamanya cuma 3 jam, 4 jam, 1 jam. Ini yang dimaksud mabitnya, bermalamnya, apakah harus semalaman suntuk ada di Mina, ya, ataukah boleh sebagian saja? Maka para ulama berpendapat bahwa yang dimaksud mabit al-wajib, mabit yang wajib, itu bukan seluruhnya. Artinya bukan seluruhnya harus ada di Mina sepanjang malam, tapi aktsarul lail, yaitu malamnya, kebanyakan malam, yaitu kalau malamnya dibagi dua lebih banyak, kan? Mu'zamul lail, ya. Dalam kitabnya Al-Imam An-Nawawi mengatakan mu'zamul lail, jadi sebagian besar malamnya. Artinya boleh sebagian tapi jangan sedikit doang, cuma yang penting duduk. Ya, kalau yang di Muzdalifah boleh, ya, cuma sebentar saja sesampainya boleh. Tapi kalau yang di Mina, kalau bisa itu aktsar, ya, lebih banyak. Umpamanya malam itu kita hitung ada 9 jam, ya, berarti ya paling enggak 5 jam, ya. Nah, ini para jamaah sekalian. Lalu kemudian mereka yang izin tidak mabit di Mina, mereka tetap melontar jumlahnya. Meskipun ada kasus pada hadis yang kedua, ya, izinnya ini ternyata dirapel. Jadi hari tanggal 12 itu melakukan double, jadi untuk 11 dan 12 dilakukan. Boleh atau tidak? Nah, ini adalah keringanan yang Nabi berikan, ya. Bahkan bagaimana kalau dirapel tanggal 13-nya semuanya? Ya, ammar ramyu, adapun dalam hal melontar jumrah, was-saqatu yarmuna ka ghairihim. Orang yang izin untuk memberikan minum orang-orang yang haji itu tetap dia melontar seperti yang lainnya.
Tapi untuk kenapa dia tetap melontar? Tapi untuk penggembala kambing, wa ammar ru'at fayarmuna jumratal aqabah yauman nahar, mereka boleh melaksanakan jumrah aqabah pada hari nahar. Kemudian mereka mengurus itu al-ibil, ontak mereka. Kalau mereka kembali lagi pada hari nafar awal, yaitu tanggal 12, mereka boleh mengrapelnya 2 hari, kemudian melontarnya pada hari ketiga berikutnya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis tadi. Kalau dia mau ngambil yang nafar tani, ya. Nah, ini para jamaah, jadi dalam hal umpamanya kalau kita kan siapa sih yang datang ke Mekah, orang Indonesia ternyata punya tugas ngasih minum, ya kan, udah ada petugasnya. Siapa di antara kita yang datang ke Mekah ternyata ngangon kambing? Nggak ada, ya. Ini kejadian yang ada dalam hadis. Tapi nanti kemudian kalau ada kasus di kita tanggal 11 ternyata sakit, aduh nggak bisa, mana yang lebih baik? Diwakilkan oleh orang lain, Haji tolong dah, saya nggak bisa nih tanggal 11, ataukah kita rapel besoknya? Mana yang lebih bagus? Rapel besok. Nah, kata pendapat sebagian besar para ulama bahwasanya merapelkan itu afdol, lebih afdol daripada mewakilkan. Kenapa dalilnya? Dari 2 hadis ini, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan kepada penggembala kambing itu untuk mewakilkan, tapi dirapel saja, itu lebih afdol. Lalu kemudian meskipun untuk diwakilkan itu boleh menurut mazhabnya Imam Syafi'i. Menurut mazhabnya Imam Syafi'i boleh, tapi afdolnya kalau memang kita masih bisa melontar jumroh lebih baik. Kecuali udah nenek-nenek, udah kakek-kakek yang udah jalan udah susah, ya, atau sakit yang menyebabkan dia susah, boleh diwakilkan. Nah, ini para jamaah. Kemudian yang berikutnya, bagaimana jika seandainya malam hari? Boleh tidak melontarnya di malam hari? Mana lebih bagus para jamaah? Ketika siang hari dia uzur, dia baru bisa malam. Mendingan malam hari kita lontar juga, atau di rapel berikutnya, tapi di siang hari. Paham Pak pertanyaannya? Gitu. Lam yakhtalif al ulama, tidak ada yang berbeda para ulama dalam hal bahwasanya anna afdalar rami ba'da yaumin nahar huwa ba'da zawali syams, bahwa yang waktu yang paling afdol dalam melontar jumlah itu tidak ada yang berbeda para ulama, setelah zuhur itu yang paling afdol. Kama fa'alahu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana itulah yang dilakukan oleh Nabi, dan Nabi memerintahkan khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik, ya, buat manasik-manasik kamu. Nah, ini waktu yang paling afdol yang dipilih adalah setelah zawal dan sebelum dan berakhirnya sebelum tenggelam gitu. Qala Ibnu Rushd, Al-Imam Ibnu Rushd mengatakan, wa ajma'u ala anna sunnatal fil jimari ats-tsalath fi ayyamit tasyrik an yakuna ba'da zawal. Ijma' bahkan kata Ibnu Rushd, ya, sepakat bahwa waktunya itu di hari tasyrik sesudah zawal. Itu ya sesuai dengan sunnah. Tapi kalau malam, amar ramyu bil lail, fa madhhabul Imam Ahmad, menurut mazhabnya Imam Ahmad, anna ibtida, bahwasanya waktu startnya jumrah itu adalah setelah matahari tergelincir, sedangkan ujungnya, garis finishnya itu adalah wa nihayatuhu bi ghurubiha, yaitu setelah matahari itu tenggelam, selesai. Itu menurut mazhabnya Imam Ahmad. Tapi beliau sendiri Al-Imam Ahmad, annahu yujzi'u ramya yauman fil yaumil ladzi ba'da, beliau lebih merekomendasikan untuk memboleh dirapel sekaligus di hari tanggal 13, ya, tiga-tiganya. Kulluha waqtul lirrami,
karena itu semua adalah waktu untuk melontar, kata beliau. Wala yujzi'ur ramyu indahu lailan. Menurut beliau Imam Ahmad tidak mencukupkan kalau dia itu melontarnya di malam hari, ya. Beliau lebih merekomendasikan di siang harinya. Dan tetapi menurut mazhab ulama yang tiga, ya, mazhab imam yang tiga, yaitu mayoritas ulama, mereka membolehkan melontar di malam hari. Bahkan sudah dikeluarkan juga oleh Rabithah Al-Alam Al-Islami bahwasanya boleh sekarang itu melontar di malam hari. Nah, dengan ketetapan para ulama bahwa boleh melontar di malam hari, sehingga tidak ada masalah untuk melontarnya. Tapi mana yang afdol, kembali kepada kesepakatan para ulama bahwa afdolnya itu adalah setelah zawal. Qala An-Nawawi fil Majmu', Al-Imam An-Nawawi berkata dalam kitab Al-Majmu', wa yabqa waqtuha ila ghurubiha, bahwa waktunya itu adalah siang sampai matahari tenggelam. Wa fihi wajhun masyhur annahu yabqa ila al-fajr ats-tsani wa fi, bahwasanya ada juga pendapat beliau yang mengatakan boleh malam sampai datangnya fajar. Wasahih, dan yang benar adalah bahwa hadza fima siwa al-yaumil akhir. Ini boleh, silakan asalkan bukan di tanggal 13, karena tanggal 13 itu sebelum ghurub syams sudah selesai. Ya, tanggal 11 masih boleh malam, tanggal 12 boleh malam, tapi tanggal 13 enggak boleh. Itu ya. Nah, adapun hari tanggal 13 sudah selesai dengan tenggelamnya matahari. Ya, karena dalam beberapa perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ada yang mengatakan apakah 11, 12, 13 ini adalah hari yang terpisah-pisah ataukah dia menjadi satu kesatuan. Nah, berdasarkan pendapat bahwa bolehnya melontar sekaligus di hari terakhir tanggal 13 di rapel, para ulama mengatakan itu sebenarnya satu kesatuan. 11, 12, 13 itu satu kesatuan yang mana waktu untuk melontar jumroh, sehingga afdolnya dicicil 11, 12, ya, sebagaimana dilakukan oleh Nabi. Dan adapun jika ada catatan, ada hal-hal yang tertentu, boleh dirapel. Jadi kesimpulannya itu para jemaah, jika tidak ada apa-apa, lakukanlah mabit itu, karena ini hukumnya kembali kepada pendapat mayoritas ulama bahwa hukumnya wajib, ya, dalam bermalam di Mina. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini para jemaah tentang bab bermalam di Mina dan juga melontar. Dan yang berikutnya itu adalah tentang khutbah. Ternyata ada khutbah di hari-hari Mina tersebut. Ya, ada dua hadis yang dicantumkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar. Hadis yang pertama adalah hadis dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala. Dia berkata, ya, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman nahri, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah kepada kami pada hari nahar. Ya, hadisnya sahih muttafaqun alaih. Kemudian hadis yang berikutnya para jemaah, hari nahar berarti tanggal 10, ya. Sedangkan hadis yang kedua Ansarra binti Nabhan radhiyallahu anha, dia berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumar ru'us, bahwa Nabi pun berkhutbah kepada kami pada hari ru'us. Apa yang maksud dengan hari ru'us? Ru'us itu diambil kata-kata ra'sun. Ra'sun itu artinya kepala. Yaumur ru'us, hari kepala. Apa yang maksudnya? Kata para ulama, itu adalah tanggal 11, ya, hari ru'us, tanggal 11 setelah nahar. Kenapa disebut hari ru'us? Karena pada hari itu banyak orang pada makan hewan, daging sembelihannya, di antaranya kepalanya. Berarti kepala termasuk yang daging yang disukai ya orang, kepalanya disebut yaumur ru'us. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alaisa hadza awsatu ayyamit tasyrik, bukankah ini adalah hari-hari tasyrik yang pertengahan? Ya, disebutkan pertengahan, padahal kenapa bukan 12 kok 11?
karena hitungannya adalah ambil nafar awal. Kalau nafar awal tanggal 12 berarti tengahnya adalah 11 gitu ya. Dia ambil secara umumnya. Berarti khutbah yang dilakukan oleh Nabi ada berapa para jemaah? Pertama di Arafah khutbah, ya. Kedua di hari Nahar, ya. Dan ketiga di tanggal 11 ada khutbah yang dilakukan. Annahu sallallahu alaihi wasallam khataba khutbatain al-ula yauman nahar. Disebutkan dalam dua hadis ini Nabi khutbah dua kali, yaitu pada hari Nahar dan yang kedua adalah pada hari Tasyrik, yaitu tanggal 11. Nabi khutbah pada hari Nahar. Yang dimaksud pada hari Nahar ini adalah khutbahnya khutbah Idul Adha atau bukan? Ya, yang dimaksud yauman nahar ini hadis dari Abi Bakrah. Ternyata yang dimaksud laisat khutbata Id. Itu khutbah yang dimaksud bukan khutbah Idul Adha. Beda ya. Idul Adha mah tetap ada khutbahnya, ini lain lagi. Kenapa itu dikatakan bukan khutbah Idul Adha? Ya, karena lam yusalli salatal Id fi hajjatihi. Karena Nabi SAW saat sedang menunaikan ibadah haji, Nabi tidak melaksanakan salat Id. Ya, orang yang menunaikan ibadah haji kan tidak lagi ikut salat Id. Maka khutbah yang dimaksud bukan khutbah salat Id, tapi khutbah hari Nahar. Wala khutab mithlu khutbatil Id. Dan wala khutbah, dan Nabi tidak khutbah seperti khutbah Id. Wa innama hiya, sesungguhnya khutbah itu adalah khutbatun qasada biha ta'limun nas al-manasik. Ternyata isi dari khutbahnya tersebut adalah Nabi mengajarkan tentang manasik haji. Jadi itu mengingatkan kembali tentang hal yang terkait dengan manasik hajinya. Jadi boleh dia berkhutbah oleh imam atau imam digantikan oleh naibnya juga boleh. Ya, jadi inilah diantara yang perlu diperhatikan di hari-hari tasyrik. Diantaranya ada khutbah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau isi khutbahnya adalah diantaranya terkenal istamalat ala a'lal hikam wa taujihat. Ya, disebutkan Nabi SAW mengatakan inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun. Itu isinya tentang menguatkan tentang tauhid, akidah, tentang ibadah, ya, tentang muamalah, bahkan bahwasanya jangan kamu kembali setelah masuk Islam ini, jangan kamu kembali kepada kekufuran, berperang satu sama lain di antara kamu. Beribadahlah kamu, jagalah sholat 5 waktumu, sholatlah puasalah Ramadanmu, taatilah Tuhan kamu, apa yang diperintahkan, maka kalian akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tolong sampaikan yang hadir saat ini kepada yang tidak hadir, itu isi khutbah. Ya, sampaikan, sebarluaskan gitu. Nah, ini para jemaah khutbah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Isinya adalah untuk menguatkan tauhid, ya, ibadah dan juga muamalah. Ya, itu standar dari isi dari sebuah khutbah. Waktunya Ustaz, Nabi melaksanakannya kapan tadi pada khutbah urus itu? Nah, ini dia tidak disebutkan waktunya kapan. Ya, di hari-hari mereka sedang di Mina. Tentu selesai melontar, ya, di hari-hari itu. Yang jelas disebutkannya adalah hari ke-11, tanggal 11 maksudnya, tanggal 11 dilakukannya. Tapi melakukannya apakah di pagi, apakah di siang? Yang jelas pasti saat orang sedang kumpul, sedang mabit di situ disampaikan oleh Nabi. Kalau Arafah kan di zuhur, sebelum zuhur, ya. Kira-kira kalau disetarakan dengan Arafah adalah sebelum melontar diberikan arahan dulu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Demikian para jemaah yang bisa kita bahas pada pagi hari ini, yaitu 2 bab. Orang mati nafasani, keutamaannya itu bedanya mana apa? Nah, keutamaannya apa? Kalau dalam ayat Allah menyebutkan wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Berzikirlah kepada Allah di hari-hari yang dihitung. Yang dimaksud ma'dudat di situ kata para ahli tafsir adalah hari-hari di Mina. Faman ta'ajjala fi yaumain, barang siapa yang mau duluan 2 hari saja, itu nafar awal.
fala itsma alai. Bahasanya tidak dosa. Mau duluan. Wa man ta'akhkhara fala itsma alai. Mau dibelakangin juga enggak dosa. Limanit taqwa, bagi orang yang bertakwa. Secara umum bahasanya dua-duanya tidak berdosa. Tapi apakah pahalanya dibedakan atau tidak? Ya, kalau melihat kepada hukum umum ya, secara dasar suatu amalan itu tentu yang amalannya lebih banyak ya pasti lebih banyak pahalanya. Hanya keutamaannya satu sama lainnya itu sama saja, sama seperti melambai Hajarul Aswad, menyentuhnya atau menciumnya itu mencukupi ya. Artinya mau ngambil nampar awal sudah cukup, ibadah hajinya nampar sani sudah cukup, tidak ada keutamaan yang lebih spesifik kecuali pahala saja yang lebih banyak. Itu limanit taqwa, bagi orang yang benar-benar mau menjaga ketakwaannya. Wallahu a'lam. Jadi kalau milih enakan mau ngambil yang sani apa yang awal? Apa yang awal? Kalau orang Indonesia kebanyakan nampar awal, nampar sani itu yang tua-tua. Itu tergantung, biasanya adalah ikut rombongannya. Kalau kita mau ambil mau dibolehkan pilih, kalau saya lebih milih nafar sani aja, karena ya pergi haji wajib sekali dalam seumur hidup. Mau bisa, kalau kita dalam keadaan fit ya mau dilakukan bisa saja silakan, kecuali ada hal tertentu lain yang memang harus diprioritaskan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang enak, tapi ini selesai pergi haji bareng, Ustaz.